Terotenia, hai lovely tribe, apa kabar kalian? I miss you so much. Okay, now pick a card reading time. This is for you, spesial untuk kamu yang sudah lama menantikan seseorang. This is your next lover. Ini adalah cintamu selanjutnya. Kamu akan tahu di sini siapakah dia, apa yang sedang dia jalani sekarang. Bagaimana dia akan mendekatimu, oke? Kalau kamu mau tahu dia punya zodiak apa, nanti aku juga akan ambil charm zodiaknya, and then inisial namanya. Ini komplit banget. Kamu akan tahu secara fisik dia seperti apa, warna rambut, mata, tinggi badan, postur tubuh. Wow, ini akan sangat detail sekali ya. So be ready. I have 3 pile here. Aku sudah shuffle kartunya, dan ini adalah kartu-kartu yang bisa kamu pilih. Oke, kita mulai dari sini. This is pile number 1. Ada charm di atasnya, itu adalah charm hiasan pisau. Nice. And then this one, this is pile number 2, and this is pile number 3. Oke, 1, 2, 3. Pause sebentar videonya. Latih ketajaman intuisi kamu, mana yang paling ingin hati kamu pilih. Bukan mata kamu pilih, bukan selera atau warna favorit, bukan bentuk favorit, tapi sesuatu yang ketika kamu melihatnya, kamu seperti tidak ingin melepaskan pandangan darinya. Which one? Oke, kalau sudah, aku perlu kasih tahu kalau ini adalah general reading, jadi nggak akan bisa 100% resonate ke kamu. Take it the resonate, leave it the rest ya. Kalau bukan energi kamu, bisa jadi energi kamu ada di pile-pile yang lain. Jadi it's better untuk cek setiap pile. Bisa jadi di situ ada energi kamu yang nyantol. Oke, kita akan ketemu dulu dengan pile nomor 1. So, pile nomor 2 dan nomor 3. Tunggu sebentar ya. Hai, pile nomor 1. Ini adalah file kamu. This is it. Oke, aku akan taruh di sini. Dan kita akan lihat kamu punya apa saja. Siapa seseorang yang kemudian akan membuat kamu jatuh cinta? A personal issues, reach resolution. Seperti seseorang yang sedang dealing dengan persoalan-persoalan hidupnya. Bisa jadi dia ini adalah orang yang sedang ada sedikit persoalan dalam hal pekerjaan, dia sedang struggling dalam hal ekonomi, atau dalam kehidupan rumah tangganya yang lain. Luck is on your side. Dia orang yang beruntung. Keberuntungan seringkali berpihak pada orang ini. Oke. Dan energinya bagus ya. Ada new moon in Sagittarius and also full moon in Cancer. Tapi nanti kita juga akan ambil apa sebetulnya chart yang dia punya lebih detail lagi. Aku akan ngambil charm yang isinya zodiak, kemudian tanggal atau waktu kira-kira kapan kalian akan bertemu, atau mungkin kalian udah ketemu. And then aku juga akan ambil inisial namanya dia, dan beberapa adalah pesan seperti ini. Oke, look at that. Aku udah shuffling dan inilah yang kamu dapat. Crush. Oke. Bisa jadi dia ini adalah orang yang udah lama kamu taksir, atau dia adalah orang yang naksir kamu udah lama, dan akhirnya kalian saling jatuh cinta, atau akhirnya dia berhasil membuat kamu jatuh cinta tepatnya. Kalau hal yang ingin dia sampaikan ke kamu, atau mungkin kamu tidak asing dengan kalimat ini, I love you, okay, can't wait to see you. Oh, nice. Wow, romantis sekali ya. Oke, let's see what next. Ten of Wands. Oke, dia bagiku adalah orang yang percaya diri, orang yang tanggung jawab. Oke, orang yang kalau dia punya pekerjaan atau dia dikasih sesuatu tugas gitu ataupun amanah, dia akan melaksanakannya dengan baik. Dan dia orangnya mungkin sedikit rumit ya. Rumit karena dia berusaha untuk melaksanakan apa yang jadi kewajibannya dengan baik, sehingga seolah-olah mungkin ketika kamu meminta sesuatu, dia akan
kayak yang aduh ntar dulu deh, nggak bisa nih kalau hari ini, atau kamu minta waktu untuk kalian hangout bareng besok aja ya, kayak gitu. Tapi dia juga sosok yang berani. Kemungkinan dia akan, atau kalau sudah, maka kamu bisa tahu bahwa dia adalah orang yang pertama kali mengungkapkan perasaannya ke kamu. Oke, jadi bukan kamu yang kayak akan ngejar-ngejar dia, tapi lebih dia yang akan nyatain duluan perasaannya ke kamu. Orang ini adalah tipikal orang yang agak sedikit kaku ya, mungkin terkesan, bagiku dia terkesan garang, terkesan galak ya, judes gitu. Kelihatannya orangnya tegang, tapi sebetulnya hatinya baik. Jadi dia punya nilai-nilai yang susah digoyahkan sama orang lain. Oke, itu adalah clue-nya. Itu adalah salah satu petunjuk ciri-ciri kepribadiannya dia ya. Dia juga sudah melewati pahit manisnya kehidupan, sehingga aku bilang dia matang, dia dewasa, dan dia juga berpikir sebelum bertindak. Dia orang yang punya pemikiran yang matang. Dia pekerja keras dan dia nggak segan-segan berkorban untuk kamu. Jadi dia akan melakukan hal yang sekiranya bisa membahagiakan kamu. Itu apa? Dia selalu tahu itu. Oke. Mungkin kalian bertemu di sebuah acara pesta, atau dalam, aku melihatnya seperti sebuah keramaian. Kalian bertemu dalam sebuah semacam gathering atau sebuah perayaan. Di situ banyak berkumpul teman-teman kalian. Itu adalah tempat pertama kali kalian bertemu. Dan dia juga tipikal orang yang meskipun rumit, meskipun terkesan sedikit keras kepala, tapi bagiku dia cukup fleksibel untuk bisa membaur dengan teman-teman kamu. Okay? And then you have the page of wands. Okay? Aku merasa sekarang ini dia sedang banyak belajar tentang pekerjaannya dia. Dia banyak belajar tentang hal baru dalam hidupnya dia. Beberapa bagiku seperti sebuah pekerjaan baru, beberapa ini mungkin memang dia yang masih belajar, entah dia kuliah ataupun masih pelajar saat ini. Tapi ya, dia juga punya Five of Pentacles. Dia pernah kehilangan karir, pernah kehilangan keberuntungan dalam hal karir, dalam hal prestasi, dalam hal apapun yang dia raih. Dia pernah gagal, intinya gitu. Dan kegagalan itu yang membuat dia jadi seseorang yang matang, jiwanya matang karena sudah ditempa. Dia sering jatuh sehingga dia tahu caranya untuk bangkit. Okay? And then you also have the Knight of Cups here. The King of Cups. Oh my God. The King of Cups. Ya. Yeah. Dia yang bekerja keras, dia yang pekerja keras ini akhirnya akan membuahkan hasil karena dia punya fokus bahwa dia ingin menjadi seorang raja, seorang king, seorang yang punya segalanya. Dia punya pikiran bahwa kalau dia sukses, maka dia akan lebih mudah untuk mendatangkan cinta. Oke, itu yang aku dapatkan ya. No offense ya, karena bagi laki-laki, somehow beberapa hal yang terjadi dalam karirnya dia, kemudian itu jadi salah satu motivasi. Dan ini yang aku rasakan menjadi motivasi dari orang ini, bahwa gue harus sukses. Mungkin di masa lalu dia pernah dicampakkan atau dia pernah mengalami situasi hubungan yang dimana dia merasa ditinggalkan karena dia dianggap tidak terlalu sukses oleh kekasihnya. Maka kemudian saat bertemu dengan kamu, dia kayak akan membuktikan bahwa gue mau sukses agar dia yang lagi gue jadiin sasaran untuk gue deketin nggak ngeremehin gue. Oke, itu yang aku dapat. Four of Pentacles, seseorang di sini atau dia, aku merasa dia sempat nggak mau jatuh cinta. Dia kayak melindungi dirinya dari aku kayaknya nggak bisa deh gitu. Tapi akhirnya dia butuh itu, dia butuh seseorang, dan dia kebetulan ketemu sama kamu. Itu membuat dia kayak aku nggak bisa menahan diri dari godaan yang ini. Oke. Wow. And then you also have, ini adalah hal yang harus kamu lakukan jika kamu ingin dia datang lebih cepat, atau untuk kamu yang mungkin dia sudah ada dalam kehidupan kamu sekarang dengan ciri-ciri sifat yang aku sampaikan tadi ya. Turn on your heart light ya, nyalakan cahaya cinta itu dalam hatimu, karena untuk beberapa orang di sini aku merasa seperti kalian punya potensi tidak memaintain hubungan.
ketika sudah jadian maka akan ada muncul isu kayak greget itu udah nggak ada lagi, kemudian bosen karena apa yang dia lakukan, apa yang kamu lakukan udah ketebak. Jadi kalian kayak udah nggak ada penasarannya lagi. Kayak kalau seandainya kalian sudah bersama, maka kalian akan merasa ada kemungkinan kalian akan bosan satu sama lain, tapi kemudian kamu harus tahu bagaimana caranya untuk membuat api cinta itu tetap menyala di hatimu, karena dia tipikal orang yang tidak agresif. Jadi dia tahu dia menarik, sehingga dia merasa kamu perlu melakukan sesuatu untuk membuat bara api itu tetap membara. Oke. Jadi dia minta dipuji, kayak minta disayangin gitu ya. Dia kayak minta kamu duluan yang sering tanyain kabar gitu, atau kamu yang chat duluan gitu. Dia cool tapi sebetulnya dia jatuh cinta mati sama kamu, tapi mungkin itu nggak dia tampakkan ya, seperti ada gengsi, seperti terlalu banyak pride, kayak enggak, kalau misal gue terlalu kelihatan sayang ntar harga diri gue diinjek-injek lagi. Oke, itu yang aku dengar. And then back to what you love ya. Seseorang yang mudah bosan seperti ini karena aku melihat dia moody ya, the king of cups, meskipun dia tahu bagaimana caranya untuk menstabilkan perasaannya, hatinya, dia bisa menguasai itu. Tapi aku melihat di sini ada sisi yang kadang-kadang bisa bikin seseorang jadi moodnya gampang naik dan gampang turun tergantung situasi. Oke, sehingga kamu harus gampang beradaptasi dan kamu tahu bagaimana caranya untuk tarik ulur. So, back to what you love. Kembali kepada apa yang kamu suka. Ketika kamu berhubungan dengan dia, maka jangan sampai hidupmu selalu tentang dia. Oke? Do your business, kamu melakukan kehidupan kamu seperti biasa sebelum kalian bersama. Kamu jadi perempuan yang, kalau perempuan mandiri, kalau laki-laki jangan terlalu sering nanyain dia di mana dan lain-lain. Lebih ke kelihatan sibuk, kamu yang kelihatan sibuk itu akan membuat dia penasaran. Kamu akan membuat dia kayak, ini kok nggak ngabarin gue ya, kenapa ya gitu. Bikin dia jadi tambah cinta, bikin dia jadi tambah penasaran, bikin dia jadi nggak gampang bosen, nggak gampang ketebak. Kayak jam istirahat makan, dia akan tahu nih sebentar lagi nih pasti pasangan gue bakalan WhatsApp nanyain apakah gue udah makan atau belum. Selalu bikin hal yang berbeda gitu. Kadang-kadang meleset jam sedikit nggak apa-apa untuk nanyain dia, hanya agar dia kayak kepancing duluan atau kok tumben ya belum, ada apa ya. Oke. Ini unik sih sebetulnya. Oke, ini menarik ya, karena aku sudah channeling, kemudian aku juga sudah shuffle beberapa kriteria, dan untuk file nomor 1 kamu dapat ini. Oke. Kriteria dia adalah, kalau dia laki-laki maka dia tipikal yang secara look dia macho, kalau dia perempuan maka dia feminin sekali ya. Jarang aku melihat di file ini yang tomboy gitu. Kemudian meskipun dia feminin atau meskipun kalau laki-laki macho, mereka ini suka dengan casual style. Jadi untuk fashion suka dengan baju-baju yang casual, yang simple, yang gak ribet gitu ya. Gak terlalu banyak bling-bling, gak terlalu banyak, ya pokoknya gak ribet aja, yang simple and casual. Beberapa, karena di grup ini banyak yang pilih, dan beberapa mereka adalah berkacamata, mereka adalah orang yang berkacamata, kemudian suka dengan aksesoris, which is kalau perempuan kayak atau laki-laki aku melihat kayak mereka suka dengan jam, mereka suka dengan kalung, atau beberapa bahkan ada yang tindik ya, ini spesifik untuk 1 atau 2 orang, kemudian gelang, cincin ya, itu melekat. Jadi kalau untuk perempuan kayaknya cukup suka perhiasan, meskipun simple ya, tapi aksesorisnya aku bisa menangkap itu. Tinggi badan, kalau seandainya dia laki-laki maka jarak tinggi kalian itu cukup signifikan ya. Kalau dia laki-laki sepertinya dia jauh lebih tinggi dari kamu, sementara yang perempuan jauh lebih pendek dari kamu. Jadi bukan yang selisihnya kayak cuma 2-3 cm gitu. Aku ngeliatnya kayak lebih dari 5 cm jarak atau selisih tingginya kalian. Color rambutnya, ada beberapa yang memilih grup ini, dia adalah orang yang rambutnya di coloring. Rambut yang coloring bisa, nggak harus selalu kayak blonde gitu, tapi lebih ke ada highlightnya. Kemudian untuk yang lain, grup yang lain, it's absolutely black hair ya, warna rambut alami, dan kulit dia berkulit putih atau kuning langsat. Itu yang aku dapatkan. Wow.
Now it's time to zodiac ya. Selain di sini udah beberapa muncul Cancer, Sagittarius, Cancer and also Sagittarius energy. Aku ingin dapatkan lagi beberapa. Oke, aku nggak ngeliat ya. Ups, ini harus ditutup karena nanti jatuhnya jadi promosi. Oke, Universe Energy and Spirit. This is for pile number 1. Wow, banyak banget. Oke, aku belum dapat angka, so let's take it. Charming, Libra. Okay, Libra. Taurus, Leo, Capricorn, Gemini, atau Gemini, sorry. Aquarius, oke. 8 dan 5 barangkali angka yang signifikan untuk kamu. So, di sini banyak banget ya, karena sebelumnya ada Cancer, Sagittarius, and then di charm yang aku dapatkan, kamu punya Libra, Taurus, Leo, Capricorn, Gemini, Aquarius. 8 dan 5. Bisa 8 bulan lagi, bisa 5 bulan lagi, bisa 8 tahun lagi, bisa 5 tahun lagi, bisa bulan 8 atau bulan 5. Okay, that's all what I have for. Oh, wait, aku hampir lupa. This one. Okay, look at that. Oke, aku akan kocok ya, sehingga aku tidak bisa melihat karena ini begitu banyak, dan untuk yang sudah masuk ke sisi ini kan yang akan aku ambil. Let's see. Okay, is that enough? Yups. Oops, jatuh. Inisialnya adalah, oke. Jangan deg-degan dong. Berdoa ya, berdoa biar gebetan kamu atau seseorang yang lagi kamu naksir banget, naksir berat, inisial namanya ada di sini. Oke, let's see. Thank you. A, ada 2 A di sini, kemudian U, ada Z, ada Q, ada I, ada 2 I, and then J, kemudian T, B, A-nya ada 3. Oh my god. Oke, S, V, R, E, L, D, T, oke, J, M, N, I, A. Jadi I-nya ada 4, I-nya ada 3, A-nya ada 2 ya. Oke, itu dominan. Banyak banget. V, E, M, N, J, B, D, and then R, oke, Q, T, ya, S, L, N. Oke, that's all. Pile nomor 1, komplit bukan? Kalau yang belum ketemu, semoga segera ketemu. Tapi aku tidak melihat ini untuk jangka panjang ya. Aku lebih melihat ini adalah sosok yang akan datang dan mampir dalam kehidupan kamu untuk membuat kamu jatuh cinta, membahagiakan kamu meskipun tidak selamanya. Jadi ini adalah seseorang yang akan datang sebelum your soulmate. Aku nggak tahu di pile 2 atau 3 apakah sama, tapi aku rasa ada energi yang berbeda. Bisa jadi untuk pile selanjutnya aku bisa melihat apakah mereka berpotensi jadi soulmate kamu atau bukan. Tapi untuk pile number 1, this is your lover, ya. Oke, this is your crush. Ini adalah orang yang kamu naksir berat. Semacam kamu kayak punya terobsesi banget sama dia, dan dia akan menjadi milik kamu. Dia akan membuat kamu jatuh cinta dan kalian akan bahagia meskipun aku nggak tahu sampai kapan. Oke, thank you anyway. Kita ketemu di pile 2. Oke, see you. Hai, halo yang sudah milih pile 2, selamat datang, welcome. Hai. Oke, ini adalah yang kamu pilih ya. Aku akan taruh di sini spoonnya, dan ini adalah tumpukan pile kamu. So, siapa yang akan membuat kamu jatuh cinta ya? General reading, jadi mungkin nggak akan bisa semuanya resonate ke kamu. Jadi ada beberapa yang bagian kamu, tapi beberapa juga ternyata nangkap energi orang lain, atau mungkin energi kamu juga nyangkut di pile 1 dan 2. So, here we go. Pile 2, a time for healing. Seseorang yang akan membuat kamu jatuh cinta itu mungkin pernah mengalami sakit hati yang luar biasa, sehingga membuat dia saat ini sedang healing, saat ini sedang memulihkan diri, menyembuhkan diri dari rasa sakit hati, oke? Dan dia sedang fokus mengejar cita-citanya, ya. Dia menumbuhkan keyakinan itu,
dan tiba-tiba ketemu sama kamu. Lalu dia mikir, aduh gimana ya, kan masih kemarin belum selesai sakit hatinya, masih ada rasa-rasa trauma sedikit-sedikit, masa sih harus jatuh cinta lagi? Tapi ini oke banget nih, aku gak bisa nih ngebiarin dia dimilikin orang lain. Oke, ya, I see, I sense that. Oh, that's okay. Yang pasti mudah-mudahan Oke, kita akan lihat dulu deh, karena aku dapat energi yang beda di sini ya. A time for healing and also have faith in your dreams. Ini orang yang intuisinya kuat ya. Dia, like I said, a time for healing. Dia seperti baru saja pergi dari perasaan terlukanya di masa lalu. Dia merasa tidak bahagia, dia merasa dikhianati, dia merasa ada sebuah perasaan yang sedih, dan dia berusaha untuk meninggalkan itu. The Queen of Wands, okay. Berusaha untuk menjadi sosok yang menyenangkan, sosok yang bahagia dengan dirinya sendiri. Two of Swords here. Memang seperti sedang tidak memutuskan untuk jatuh cinta lagi dan lain-lain, tapi kemudian semesta berkata, ya, dia harus bertemu dengan kamu, gitu. Dia saat ini, aku merasa juga fokus dengan pekerjaannya, dengan karirnya, dengan apapun yang sedang dia kerjakan ya. Ada banyak hal dalam hidup yang dia merasa tidak bisa dicapai dari hubungan dia sebelumnya. Temperance, kamu punya temperance di sini. Seseorang yang seimbang, balance ya. Wow, the lover. Okay, that's why I sense something strong here. Di sini aku punya energi yang kuat sekali. Dia kemungkinan adalah soulmate kamu. Dan ya, kalian sepertinya akan jangka panjang. You also have the Six of Pentacles, see? Dia akan ngasih kamu banyak kebahagiaan. Queen of Swords, apapun yang kamu inginkan. Oke, nice. Oke, aku akan coba untuk melihat dulu. Selain dia adalah orang yang sedang berusaha untuk meninggalkan kesedihan, mungkin dia a little bit sensitif ya. Dia orangnya sensitif, tapi dia kelihatannya happy-happy aja gitu. Dia orang yang cukup bijak ya. Sebagai seseorang yang baru saja pergi dari luka hati dia, dari broken heart, dia termasuk cepat dalam proses healing. Dia cerdas. Hanya saja dalam proses itu mungkin kamu akan melihat di perkenalan kalian, dia akan sedikit maju mundur seperti on off. Kadang-kadang dia agresif, tapi kadang-kadang justru kayak hilang sama sekali. Karena sebetulnya dia sedang mencoba untuk mempertanyakan pada dirinya, apakah tepat untuk mendekatimu saat ini? Apakah tepat untuk membuat dirinya jatuh cinta semakin dalam padamu, dan kemudian kamu jatuh cinta padanya? Dia berusaha untuk menimbang itu, mendapatkan harmoni itu di dalam dirinya, mendapatkan keseimbangan itu. Dia nggak mau salah langkah, dia nggak mau sakit hati. Itu yang aku dapatkan. Ketika dia sudah sampai di titik bahagia dan bijaksana, itu yang akan membuat kalian saling tertarik. Karena kamu pun sosok itu. Kamu sudah pergi dari sakit hati kamu sudah memaafkan masa lalu, kamu sudah menjelang kehidupan baru, dan kamu seperti siap untuk mendapatkan orang ini. Kamu seperti menyambut dia dengan tangan terbuka. Dan ketika pertama kali dia naksir kamu gitu ya, aku dapet ya. Sebenarnya aku merasa bahwa you too gitu. Kamu juga naksir dia. Jadi nggak cuma dia aja. Oke? Dan dia akan jadi sosok yang sangat penyayang. Meskipun bukan plan ya, aku merasa dia hanya butuh lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan sesuatu ya, karena dia juga sekarang sedang fokus dalam pekerjaannya dia. Jadi kalau dalam hubungan orang ini kayak nggak care, kayak cuek, kayak kalian ngerasa dalam hubungan meskipun kamu tahu dia satu-satunya, tapi kamu akan ngerasa ketika di tengah-tengah jalan kamu akan merasa begini, nih orang sebenarnya sayang nggak sih sama aku? Kok kayaknya cuek-cuek aja, kayaknya gue jungkir balik juga nggak peduli. No, dia peduli, tapi dia ada banyak hal dalam kehidupannya yang juga mesti dia handle, sehingga nggak bisa cuma fokus ke kamu aja. Tapi dia memanifestasi kamu untuk jangka panjang, jangan salah, meskipun tidak terucap gitu, oke? Six of Pentacles, dia akan banyak memberi dalam hubungan ini. Dia akan ngasih kamu cinta, dia akan ngasih kamu kayak tipikal yang ketika kamu butuh sesuatu gitu, dia akan tanggap gitu. Dia akan tahu, misal kamu ulang tahun, dia akan ngasih kamu sesuatu yang saat itu sedang kamu butuhkan. Oke? Gitu simpelnya.
Meskipun tidak terlihat, tidak terbaca, tapi dia tahu bagaimana cara membuat kamu jatuh cinta setiap hari. Enggak setiap hari juga sih. Cuma aku ngerasain di sini energinya dia ini energi yang cool, tapi sebetulnya hot and cold. No, jadi gini, karena dia ini banyak mempertimbangkan sesuatu. Dia tipikal yang balance, orangnya yang seimbang ya, sehingga kadang-kadang ketika kamu butuh dia untuk agresif, ketika kamu butuh dia untuk lebih ekspresif, dan ternyata dia nggak bisa untuk itu, dia nggak bisa memenuhi yang satu itu, sehingga kamu kayak yang gitu, nggak seru gitu. Oke? Queen of Swords ya, dia terlihat angkuh, dia terlihat galak, tegas. Dia membuat orang kalau kesan pertama lihat dia seperti ya galak aja gitu, nggak manis gitu, nggak supel, nggak ramah, nggak basa-basi, to the point. Kalau ngomong nyelkit, kalau ngomong mungkin agak menyakitkan gitu, tapi dia baik sebetulnya, dia menyayangi kamu. Dia tipikal orang juga yang nggak gampang ke distract sama pihak ketiga ya. Jadi mau ada cewek, kalau dia laki-laki mau ada cewek secantik apapun, ataupun dia perempuan mau ada cowok seganteng apapun, semenarik apapun gitu, dia kalau sudah pada pilihannya gitu, dia seperti ya aku menikahi pacarku gitu. Dia berkomitmen, dan buat dia nggak melulu tentang fisik ya, dia lebih tertarik bagaimana inner beauty, sex appeal gitu, sex appeal seseorang gitu. Ketertarikan nggak selalu tentang fisik yang harus hidung mancung, kulit bagus, terus harus looknya yang gimana gitu. Dia nggak ribet masalah itu, lebih ke kamu nyambung, diajak ngobrol, kamu pintar, kamu cerdas, kamu ngerti gimana caranya menempatkan diri dan lain-lain. Oke, look at that. Aku shuffle kartunya, aku shuffle dan aku channeling beberapa di antara kamu. Dia adalah soulmate kamu. Look at that. The lover, kamu punya the lovers di sini dan ada soulmate di sini. Oke. Aku akan taruh di situ. See? I knew I love you before I met you. So, mungkin sebelum kalian bertemu, kalian pernah memimpikan satu sama lain. Sebelum kalian saling bertemu, kalian sering seperti dapat gambaran sosok orang yang akan kalian temani sepanjang hidup kalian. Itu yang aku dapetin ya. Jadi kalian sering memimpikan satu sama lain, kalian mungkin menyebut masing-masing dalam doa, oke? Tapi yang aku rasakan di sini, ya kayak spiritual connection yang susah dijelaskan, yang ketika kalian bersatu kayak dunia berhenti dan cuma kalian yang bernafas saat itu. Wow, so extreme by the way. Oke. Dan selanjutnya kamu juga punya kartu The Union of Hearts. Ini betul-betul dua hati yang bersatu dan ya, kalian adalah soulmate, belahan jiwa. The only thing that real is love, ya. Shift your focus back to love. Ada kecenderungan kalau kalian sudah berhubungan, kalian seperti ya akan ada perselisihan pendapat, akan ada hal-hal yang tiba-tiba kayak nggak nyambung aja. Tiba-tiba kayak ada sesuatu yang membuat kalian jadi bahan untuk bertengkar, untuk berantem. Ya, ada potensi pertengkaran itu sering muncul karena kalian sebetulnya menginginkan hubungan ini untuk jangka panjang. Sehingga apa-apa diubah serius, terkesan seperti itu. Makanya ketika sudah panas, ketika sudah mulai muncul konflik, kembali kepada apa yang kalian miliki, yaitu cinta. Cinta kalian berdua begitu kuat sehingga ya harus mengesampingkan ego masing-masing untuk membuat semuanya menang. Oke? Kita akan lihat ciri-ciri fisik yang sudah aku dapatkan. Kalau tinggi, aku merasa di pile 1 itu tingginya selisihnya cukup banyak. Tapi untuk pile 2 ini aku merasa beberapa terlihat seperti hampir sama ya. Aku nggak bilang sama, tapi hampir sama. Jadi mungkin kalaupun ada selisih tinggi, tidak terlalu jaraknya atau selisihnya nggak terlalu besar ya. Black atau color hair, beberapa rambutnya berwarna hitam, beberapa diwarnai. Kemudian untuk warna kulit ini agak signifikan coklat atau putih gitu. Dan tubuh, aku mendapatkan gambaran kalau dia ini adalah sosok yang fit untuk perempuan ya. Tetap suka nge-gym, suka olahraga, fit aja badannya kayak kenceng gitu.
Kalau yang laki-laki muscle, jadi dia berotot. Slim, oke. Kemudian rambut beberapa lurus, beberapa curly, dan beberapa memakai sunglasses. Aku nggak spesifik harus yang kacamata orang pinter gitu ya. Hanya aku merasa beberapa di sini kayak suka pakai kacamata untuk ya sunglasses, kacamata siang hari gitu, kacamata untuk sekedar mode, untuk fashion, itu yang aku dapatkan. Oke, let's see. Yang paling ditunggu. Ini adalah untuk zodiaknya. Oke, aku sudah dapat angkanya. Gemini. Kemudian Aries, oke. Ada Taurus, yes. Sagittarius, wow, Sagittarius kuat ya, karena ada juga kartu The Temperance. Gemini dan Sagittarius kuat karena kamu punya The Lover. Temperance, Sagittarius kuat sekali. Pisces, and then Virgo dan juga Leo, oke. Angka yang signifikan adalah 3 dan 6, bisa 3 tahun lagi, 6 tahun lagi, tapi lama banget ya. Berharap saja 6 bulan atau 3 bulan lagi, atau bulan 3 dan bulan 6. 6 adalah yang lebih signifikan di antara angka yang lain, karena aku melihat ya The Lovers di sini adalah 6. Angka 6 signifikan buat kamu. Oke, itu untuk zodiak dan juga kapan kalian bertemu. Sekarang aku akan shuffle this one. Ini adalah inisial namanya. Let's see. Oke. Aku udah dapet. Ada beberapa yang udah kelihatan. X di sini ada 2, double, jadi kuat X-nya. X or Chris maybe, ya. Yeah. And then, okay, is that enough? Yes, that's enough. U, H, okay. Dia ada di salah satu, bisa nama depan, belakang, bisa nama tengah. W, J, atau ini ada di salah satu huruf dari namanya. X, R, D, kemudian E, kemudian X, N, U, J, T, J, and then U, W, Z, X, ya, J, G, X, O, M, D, E, X, H, R, M, U, J. Oke, adakah di antara kamu yang tahu huruf ini huruf siapa? Inisialnya siapa? That's all. Pile nomor 2. Saatnya ke pile nomor 3. Thank you. Hai, pile nomor 3, ini adalah pile kamu, general reading, jadi nggak mungkin bisa semua resonate ke kamu 100% gitu ya. Pasti ada energi orang lain juga yang ada di sini, nggak 100% punya kamu, bisa kayak cuma 80%, atau punya kamu juga bisa nyangkut di pile lain, oke? Ini adalah orang yang akan membuat kamu jatuh cinta. Energinya kadang-kadang bisa energi kamu kebawa ke sini ya, oke? Step out of your comfort zone. Aku merasa beberapa di sini dia seperti keluar dari pekerjaannya atau memilih untuk berbisnis dibandingkan pekerjaannya yang sekarang, atau he's just lagi ngerasa jenuh dengan pekerjaannya yang sekarang dan sedang merencanakan untuk memilih pekerjaan yang lain. Okay? Your dreams need a practical plan. Full moon in Taurus. Okay? Ya, dia sedang fokus sekali dengan apa yang dia inginkan. Kan dia ngerasa kok gini-gini aja ya. Gitu. Page of Swords, dia orang yang suka belajar atau dia memang masih belajar, tapi yang pasti aku melihat di sini seperti sebuah pekerjaan baru atau hal baru yang dia tekuni, dan karena itu masih baru, jadi banyak tantangan dan dia suka dengan tantangannya. Orang ini adalah orang yang suka ditantang gitu. Gini, gak bisa banget ditantangin. Jadi kalau misalnya kayak ada yang ngerasa ditantangin, dia akan, sini gue jabanin gitu, oke? Ya, dia seorang manifestor, dia sedang memanifestasi
impian-impiannya dia, cita-citanya dia fokus dengan itu, dan dia adalah orang yang sangat agresif ya. Jadi untuk pile nomor 3, look at that. Setelah Knight of Swords kamu punya the Eight of Wands. Dia yang udah pasti akan menyatakan ke kamu dulu ya, nggak ada gengsi-gengsian gitu, kayak hajar. Kemudian the Ace of Cups, dia akan menghujani kamu dengan cinta. Dia tuh cinta banget sama kamu, makanya dia agresif dan dia buru-buru ingin segera memilikimu. Three of Pentacles, kamu akan merasa dihargai sekali dalam hubungan bersama dengan orang ini. Tapi kecenderungannya adalah ketika bersama dengan orang ini, kamu justru akan merasa dia terlalu posesif, cemburuan, kemudian curigaan. Oke, itu yang aku dapat. The Chariot ya. Dia orang yang cukup ambisius dengan cita-citanya dia, dengan goal-goalnya dia. Dan aku merasa beberapa di antara kamu seperti sedang berjarak ya. Kalaupun kalian belum ketemu atau sudah ketemu, aku merasa di sini kayak ada long distance, kayak ada jarak yang cukup jauh memisahkan kalian. Bisa beda pulau, bisa beda negara, bisa just beda tempat, tapi kalian jarang ketemu, jarang komunikasi. Dan ya, dia menanti kamu begitu lama dan kamu pun juga menanti dia begitu lama. Oke? Untuk bersama-sama dengan orang ini, ya orang ini kan nggak mudah menyerah ya. Kamu juga akan menjadi orang itu. Kamu akan menjadi orang yang nggak gampang kehilangan harapan, nggak gampang give up. Kamu belajar dari orang ini tentang itu, ya. Karena ya dia kayak menghujani kamu dengan cinta, dengan kasih sayang, dan orang ini akan jadi orang yang sangat supportive gitu. Dia akan jadi your best support system. Tapi ya itu kendalanya. Entah kamu atau dia, yang pasti akan ada isu tentang kepercayaan ya. Karena dia orang agresif, harus diwaspadai, dia mudah jatuh cinta. Dan dia tipikal yang gampang menyampaikan perasaannya, gampang ke distract dengan pesona atau fisik seseorang, dan ya gampang jatuh cinta. Just gampang jatuh cinta. Jadi harus dijaga dengan baik. Mungkin isu atau masalah yang potensinya muncul di depan adalah karena dia mudah tergoda. That's it. Ya, kamu harus pandai mendengar dan melihat situasinya seperti apa untuk kamu, oke? The Lover, haha, dia memang seorang pecinta ya, tapi ya nggak cuman ke kamu gitu. Dia juga hobinya muji-muji orang lain. Kalau dia suka muji kamu, dia juga muji cewek lain gitu. Tapi it's just a great lover. Jadi seseorang yang suka bawain bunga, suka ngasih hadiah gitu. Dan meskipun dia berkomitmen gitu, tapi ya gampang ke distract aja, gampang teralihkan. Aku nggak akan bilang dia punya potensi besar untuk selingkuh sih, tapi lebih ke ya akan muncul trust issue di antara kalian. I wanna grow old with you. Terlepas dari dia yang seorang flamboyan, dia yang suka muji-muji perempuan lain atau muji-muji lelaki lain, dia orang yang kayak hai ganteng, hai cantik gitu. Tapi ya ada keinginan dari dia ketika dia bertemu dengan kamu, kemudian menjalin hubungan, dia ingin menua bersama kamu, dia mau tumbuh bersama-sama. Tantangannya adalah apakah kalian bisa satu sama lain mengerti dan memahami bagaimana karakter masing-masing. Karena ini adalah orang yang sangat unik sekali, oke? Kita masuk ke ciri-ciri fisik ya, oke? Fashionable, ya, karena dia seseorang yang gampang tertarik secara fisik ke orang lain, maka dia pun orang yang sangat memperhatikan fashionnya dia. Jadi kamu bisa ngeliat dia dari cara berpakaiannya dia. Dia tuh sangat ngikutin mode, ya. Outfit of the day, cekrek gitu. Upload. Kemudian ya stylenya unik beberapa di antara kamu mungkin bisa melihat dia sebagai orang yang enggak, beberapa grup, ada satu grup yang ngikutin mode, kemudian ada grup lain yang ini agak beda banget sama grup yang ngikutin mode. Dia kayak pengen jadi the influencer. Dia nggak mau yang jadi follower, dia nggak suka ngikutin mode, dia kayak lebih mau nyiptain gayanya sendiri, jadi nyentrik orangnya gitu, oke? Kemudian seksi, ya karena dia sangat suka dengan sex appeal, sehingga dia pun looknya seksi. Kemudian untuk beberapa ini long hair, rambutnya panjang ya, mungkin beberapa untuk yang perempuan. Taller or smaller, untuk yang pasangannya ini lebih tinggi, jadi nggak signifikan tallest tinggi banget gitu, tapi lebih tinggi. Tapi beberapa juga ada yang mungkin 1-2 orang tingginya tinggi banget untuk yang laki-laki. Kalau yang perempuan cute, mini, kecil ya, mungil, cantik
rambutnya hitam dan kulitnya sawo matang juga putih. Okay, nice. What next? It's time to zodiac and also when kalian ketemu kapan? Sudah ada Taurus, sudah ada Cancer di sini, ya. Ada Taurus dan Cancer. Let's see what next. Oke, aku nggak lihat ya. Taruh sini aja. Wow, banyak sekali. Let's see, aku belum dapat angka nih sekarang. Oke, 3 dan 6 lagi. 3, 6, 7. Oke, 3, 6, 7. The Chariot adalah 7, and then Taurus. Oke, 3, 6, 7. Dia adalah Pisces, kemudian Libra, oke. Cancer kuat di sini, Aries, oke. Capricorn, Sagittarius, energi Taurus juga kuat ya. Nggak harus selalu zodiaknya ini ada di chartnya dia, Sun, Moon, Rising, and Venus, and also Pisces. Oke, aku ulang lagi. Taurus paling kuat, Cancer juga paling kuat. Selain itu ada Libra, Gemini, Aquarius, kemudian Aries, Capricorn, Sagittarius, and also Pisces. Yeah. Yes, that's what I have for you. Now it's time to look at the initial. Kita lihat inisial namanya apa. Oke. Jadi aku nggak bisa mengendalikan ya nama atau huruf apa yang akan muncul. Let's see. X udah muncul. Oke. And then oops. Ada X, ada V, oke. Ada S, ada T, ada A. Oke, belum keluar semua. Aku keluarin dulu deh. It's really fun ya. Kalian pasti deg-degan. X, V, P, S, T, oke. Kemudian ada A, ada T lagi, ada A lagi, oke. G, O, and then X, I, oke. E, oke. O, H, F, P, Z, T, M, J, T, Y, oke. B, yes. M, G, D, D-nya double, M, V, oke, ada juga W. Yang aku lihat adalah dia adalah your next lover, seseorang yang akan membuat kamu jatuh cinta dan hubungan kamu selanjutnya setelah yang terakhir yang berakhir. Okay, I hope the best for you. Thank you anyway, take care, and I'll see you on the next video. See you.